Cek cek. Cek cek. Cek 1 cek. Cek cek. Shalom, selamat pagi saudara. Siapa yang hari ini datang dengan haus dan lapar akan Tuhan, lambaikan tangannya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Amin. Tetaplah percaya dalam segala perkara, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil atas firman-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku.
Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau kemarin kita sudah mengawali dengan sesuatu yang baik, maka sekarang kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bersaksi. Saya memberikan kesempatan dan waktunya. Silakan untuk siapa saja yang tua, yang muda, yang mau menyaksikan cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupnya, untuk silakan maju ke depan. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi, monggo. Kesempatan kadang tidak datang dua kali. Kesempatan kadang diambil oleh orang lain. Sebelum terlambat, masih ada waktu dan kesempatan. Silakan sekali lagi, siapa yang mau bersaksi, Bapak Ibu, Saudara, saya persilakan untuk maju ke depan. Oke, kalau tidak ada, mari kita persiapkan hati kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Marilah. Dapatkah kita membalas kasih karunia Tuhan selain menaati firman Tuhan? Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
semua dapat di sini kembali memuliakan nama-Mu. Sekarang kami semua ingin mendengarkan firman Tuhan. Dekati Pak Nono yang membacakan firman Tuhan. Kau membimbing kami, Kau menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang juga mengasihi Tuhan, kita hari ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pilihan terbaik hari ini menentukan kebaikan di hari esok, ya. Pilihan terbaik hari ini merupakan nasib kita di hari yang akan datang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sepanjang minggu-minggu ke depan, kita masih membahas bagaimana banyak orang itu menjadi Kristen tanpa Alkitab, ya. Apa yang dimaksud menjadi Kristen tanpa Alkitab ialah menjadikan Alkitab itu hanya sebagai sebuah bacaan, sebuah buku yang hanya dibaca untuk pengetahuan. Jadi membaca, mendengar, tapi tidak melakukannya. Jadi Kristen tanpa Alkitab, walaupun dia punya Alkitab, tapi tidak dilakukannya. Jadi jika pilihan terbaik hari ini menentukan kehidupan kita di hari esok, itu terserah kamu, terserah saudara. Masih lanjutan dari minggu yang kemarin, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Nasib saudara ditentukan oleh keputusan saudara, ya. Nasib saudara ditentukan oleh pilihan saudara. Jadi terserah saudara hari ini mau memilih yang terbaik atau, ya, memilih yang tidak baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan Yosua pada waktu itu, dia memperhadapkan kepada bangsa Israel mau beribadah kepada Allah atau kepada Baal, ya. Sementara Yosua mengambil keputusan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilihan terbaik hari ini menentukan masa depan saudara di hari esok. Jadi hari ini kita ada itu ditentukan oleh pilihan kita, keputusan kita, waktu-waktu yang sudah kita lewati. Saudara, pada waktu kita hari ini mengambil satu keputusan yang tepat dan terbaik, maka itu akan menentukan jalan hidup kita ke depan. Oleh sebab itu saudaraku, satu hal yang terbaik adalah percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Siapa yang mengambil keputusan? Ya, itu Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31, ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Siapakah yang mengambil keputusan pertama di dalam sebuah keluarga? Yaitu kepala rumah tangga. Kalau seorang istri itu taat akan Tuhan, tapi suaminya itu justru balelo, siapakah contohnya? Contohnya adalah Nabal. Istrinya bernama
Abigail itu takut akan Tuhan. Tapi istrinya Nabal. Nabal namanya ya, artinya apa? Bebal orangnya. Nah, jadi orang yang bebal itu diibaratkan seperti Nabal. Diberitahu tapi dia tidak mau tahu. Saudaraku yang ada kalanya suami takut akan Tuhan, istri gak takut akan Tuhan. Ada kalanya istri takut akan Tuhan, suaminya tidak takut akan Tuhan. Nah, kalau dua-duanya tidak takut akan Tuhan, itu bukan orang percaya, ya. Tapi saudaraku, alangkah indahnya sepasang suami istri jika Alkitab mengatakan dalam menjadi pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan. Jadi dua-duanya saling mengimbangi, memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, seisi rumahnya akan diselamatkan. Ya, satu orang percaya, ya, akan mengubah satu keluarga. Satu keluarga percaya akan mengubah satu gereja. Jadi gereja itu berubah kalau ada satu keluarga yang berubah. Ya, satu gereja berubah, maka satu kota itu akan berubah. Satu kota itu berubah, maka satu kabupaten itu akan berubah. Jadi ditentukan dimulai dari angka 1. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama percaya kepada Tuhan dan tetap mempercayai bahwa Alkitab ini adalah pedoman hidup orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan hanya kebiasaan kita yang kita lakukan, ya, atau memakai kalung salib, ya kan, atau memakai ya aksesoris yang berhubungan dengan kekristenan, tapi tidak mencerminkan bahwa hidupnya itu adalah orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan yang dilakukan bukan sekedar dikatakan. Nah, ini mulai ada banyak isu, ya. Ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah. Kalau saudara membaca bahwa para murid dilarang merayakan hari Valentine. Ya. Kalau tidak boleh menunjukkan kasihnya kepada orang lain, bagaimana yang akan dilakukan selanjutnya? Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya Valentine, hari kasih sayang, itu berlaku di sepanjang hari. Di sepanjang hari. Hari-hari yang kita lalui itu hari-hari untuk mengasihi Tuhan. Kasih yang dilakukan untuk Tuhan bukan kasih yang sekedar hanya kata-kata. Ya, itulah kasih yang benar. Jadi, saudaraku, Kristen yang tanpa Alkitab, dia hanya akan berkata-kata tentang kasih dan menuntut orang lain mengasihi, ya, tapi tidak menuntut dirinya sendiri untuk mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, pilihan terbaik hari ini menentukan kehidupan saudara hari esok. Pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Seisi rumahmu itu berbicara tentang, ya, ayah dan ibu dan anak-anak dan bahkan yang tinggal di dalam rumah itu akan mengalami keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang dapat dipercaya itu hidupnya harus beres. Sekali lagi, orang Kristen yang dapat dipercayai itu hidupnya harus beres. Mengapa harus beres? Karena orang yang belum beres hidupnya, dia akan banyak menuntut untuk dikasihi. Dia akan banyak menuntut orang lain untuk memperhatikan. Dia akan banyak menuntut siapapun untuk peduli dengan dia. Tapi waktunya kita diajak peduli dengan orang lain, dia
tidak mau. Jadi Kristen yang hidupnya beres adalah Kristen yang hidup dengan pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada perubahan hidup. Hanya sekedar manis di bibir, hanya sekedar kata-kata rohani yang tanpa makna. Karena apa? Kata-kata rohani itu hanya untuk orang lain yang harus melakukan, sementara dirinya tidak pernah melakukannya. Kristen yang dapat dipercayai itu hidupnya harus beres. Mari kita sama-sama membereskan hidup kita. Saudaraku, jika kita masih menuntut orang lain untuk selalu memperhatikan kita, itu namanya harga diri kita, gambar diri kita itu sudah robek. Jadi nggak utuh lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau gambar diri kita itu utuh, ya, maka apapun yang dikatakan orang tentang kita, kita bisa terima. Ya, biarkan saja dia berkata begitu, wong dia tidak kenal aku. Ya, biarkan saja orang itu menjelek-menjelekan aku. Jika dia kenal dengan aku, maka dia akan tahu siapa aku. Jadi itu gambar diri yang sudah beres, gambar diri yang utuh. Oleh sebab itu, orang Kristen yang dapat dipercayai, orang Kristen yang siap menerima sebuah beban dan tanggung jawab, hidupnya harus beres. Beres dari apanya? Ya, Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara. Ya, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukankah ini sebuah keajaiban? Bukan sulap, bukan sihir, tapi yang bisa melakukannya hanya darah Yesus, ya, yang dicurahkan di kayu salib untuk menghapus dosa umat manusia di hadapan Allah, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu beres, hubungan kita dengan Tuhan itu pulih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika belum dipulihkan, jika belum dibereskan, maka yang terjadi kita akan mengalami ketakutan demi ketakutan, ya, kecurigaan demi kecurigaan. Kita tidak pernah mempercayai orang lain. Saudaraku yang, karena hidupnya belum beres, hidupnya selalu tertuduh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini lagi populer lagu dari kota Jogja, Goyo. Pak Stefan, tahu lagunya? Oh belum, nanti dicari ya. Ya, mangan tempe rasane koyo lawu sate. Jika hidup bersama dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun hidup pas-pasan, tapi hati kita menjadi ayem lan tentrem. Amin. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Tapi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, mangan sate rasa tempe, ya, atine deg-degan tansah tratapan, ya, was-was terus. Ya, kenapa? Karena Tuhan selalu melihat kita, ya, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita selalu tertuduh karena mata Tuhan itu tertuju kepada setiap orang sampai kedalaman hati. Jadi Tuhan itu, ya, sampai menembus kedalaman hati. Kita mau ngomong A, sebenarnya dalam hati kita B. Tuhan itu tahu. Makanya ada banyak orang memilih diam ketika ditanya sesuatu hal yang benar, karena mau menjawab benar nanti malu, kalau mau menjawab yang salah nanti juga malu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bereskan dulu
kita di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membereskan hidup kita di hadapan Tuhan supaya kita tidak mengalami tuduhan. Orang yang mengalami tuduhan itu sering berkata begini, aku orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, ya. Tapi dia tidak memberikan contoh yang benar di hadapan Tuhan, ya. Kamu harus melakukan seperti ini, tapi kita tidak melakukan hal yang kita omongkan. Nah, oleh sebab itu jika kita mau membereskan hidup kita, mari kita sama-sama belajar melakukan hal yang benar itu di hadapan Tuhan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, walaupun saudaraku yang dikasih Tuhan, kita itu seringkali jatuh bangun dalam perjalanan iman rohani kita. Siapa bilang kita orang yang kuat? Ya, siapa bilang kita orang yang hebat untuk menjalani aku percaya kepada Tuhan, seperti halnya Petrus. Petrus ketika ditanya Tuhan Yesus sampai 3 kali, apakah kau mengasihi aku Simon? Jawab Petrus apa? Benar Tuhan, aku mengasihimu. Sekali lagi Yesus berkata, Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, benar, aku mengasihi engkau. Sekali lagi aku tanya, Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Yang ketiga kali Petrus bisa jawab, karena kalau sudah dipertanyakan 3 kali, itu artinya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Sudah yang dikasih Tuhan, ya, apakah bisa dipercaya atau tidak? Ya, Petrus tidak berani menjawab. Ya. Petrus tahu bahwa ia sepertinya jawabannya diragukan oleh Tuhan. Seperti halnya ketika Petrus berkata bahwa akan ada orang di antara kamu yang akan menyerahkan aku ke dalam kawanan serigala. Tapi Petrus menjawab. Apa yang menjadi respon Petrus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi respon Petrus? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Tapi faktanya Yesus berkata sebelum 3 kali ayam berkokok, kamu akan mengingkariku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dalam sebuah hubungan yang paling menyakitkan dalam kehidupan kita itu ketika salah satu pasangan melakukan hal apa? Dalam sebuah hubungan, ya, yang paling kita tidak sukai itu adalah hal apa? Selingkuh. Ya, selingkuh itu artinya pengkhianatan. Ya. Selingkuh itu artinya pengkhianatan. Ada yang mengkhianati, saudaraku ya. Itu yang membuat hati kita terluka dan sakit hati. Makanya jika hubungan suami istri ada yang berubah setia, maka pasangannya yang setia akan
ya, mengalami luka hatinya, kecewa, sakit hatinya. Nah, kalau saudara membaca renungan-renungan yang ada di setiap pagi, saudaraku, kenapa Tuhan sakit hati kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu berubah setia. Karena bangsa Israel itu berpaling daripada Tuhan. Karena bangsa Israel itu lebih memilih menyembah Baal daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang membuat Tuhan murka. Ya, orang yang mengalami sakit hati, orang yang mengalami luka hatinya, ia akan mudah marah dan murka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat pilihan. Sekali lagi, pilihan tergantung kita hari ini. Yesaya pasal 1 ayat 19. Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dua ayat ini, ya. Pilihan hidup kita hari ini ada di dalam dua ayat ini, saudaraku. Pasal 1 ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini, dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya, sungguh Tuhan yang berkata-kata. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa itu menurut? Apa itu mendengar? Apa itu melawan? Apa itu memberontak? Pilihan yang pertama, ya, pilihan yang pertama, ya. Ding. Rupanya laptopnya capek juga dia. Pilihan yang pertama, kamu akan memakan hasil yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, cek. Pilihan yang pertama, kamu akan memakan hasil yang baik. Tuhan akan memelihara dan mencukupi kebutuhan saudara. Itu pilihan yang pertama. Ya. Jika kita mau menurut itu artinya bersedia, mau, dan mengizinkan. Itu arti daripada kata menurut. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bersedia, mau, dan mengizinkan. Seseorang yang mau, bersedia, dan mengikuti perkataan apa yang menjadi sebuah perintah, serta menyimpannya dalam hati sebagai pegangan hidup. Seperti halnya Maria ketika diberitahu seorang malaikat Tuhan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi ia menyimpannya dalam hati. Jadi firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab kita, apakah kita mau menurut atau tidak? Nanti itu akan memberikan penjelasan dan
penegasan bahwa kita itu Kristen tanpa Alkitab atau Kristen yang berpegang pada Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ada banyak orang, kemungkinan besar kita semua adalah orang-orang yang mau memakan hasil yang baik. Orang-orang yang mau menikmati kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan syarat. Jika kamu menurut, saudaraku, ya, pilihlah pada hari ini engkau beribadah kepada Allah atau kepada Baal. Pilihan, ya, saudaraku yang pilihan sudah diberikan, kesempatan sudah diberikan, tinggal kita responnya seperti apa. Ya, kamu mau menurut atau tidak? Ya, menurut sekali lagi artinya bersedia, mau dan mengizinkan. Mau dan mengizinkan itu bersedia. Apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, ya, saya bersedia melakukannya. Ya, saya mau melakukannya. Ya, saya mengizinkan firman itu tertanam dalam hati saya. Dan itu diperlukan latihan terus menerus. Ya, menjadi orang baik itu tidak bisa serta-merta. Karena kebiasaan-kebiasaan kita hari-hari yang sudah kita lewati itu membuktikan bahwa kita orang yang tidak baik. Kenapa? Seringkali kita tidak mau menurut Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, mendengar itu artinya, ya, mendengar untuk melakukan. Jadi orang Kristen yang tanpa Alkitab itu masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Kenapa? Dia mendengar tapi tidak tersimpan dalam hatinya, dalam pikirannya. Mendengar sebentar, keluar dari gereja sudah lupa. Ya kan? Seperti kita mengamati wajah kita di depan cermin, saudaraku. Wah, kita sebentar melihat bahwa kita sudah melihat wajah kita depan cermin, ya. Sebentar kita juga melupakan wajah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, pilihan yang diperhadapkan kepada saudara dan saya oleh Tuhan, ya, kamu akan memakan hasil yang baik dari kotak ini. Saudara akan menikmati hasil yang baik dari Purwokerto, dari Banyumas, dari Purbalingga, di mana saudara tinggal, ya. Jika kamu menurut dan mendengar, itu syarat yang pertama. Pilihan yang pertama. Mendengar untuk melakukan, bukan untuk mengabaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, apakah kita berusaha untuk mengingat-ingat kembali di hari esok? Renungkanlah firman Tuhan itu, atau renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kalau merenungkan siang dan malam itu pengertiannya seperti apa? Apakah kita tidak bekerja, hanya merenung-renungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam artinya firman Tuhan itu yang memberikan dasar kita bertindak di sepanjang hari itu. Siang dan malam itu diinspirasi, didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Jadi renungan yang kita renungkan setiap hari itu bisa berubah sewaktu-waktu walaupun bunyinya sama. Artinya selalu baru berkat Tuhan setiap pagi. Ya, mendengar artinya mendengar untuk melakukan, bukan untuk mengabaikan. Bukan masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua,
Pilihan yang kedua adalah kamu akan dimakan oleh pedang. Maksud dimakan oleh pedang ini apa, saudaraku yang dikasih? Kamu akan dimakan oleh pedang. Kamu akan mati dalam pertempuran. Ya, dalam perjuangmu kamu akan merasa lelah dan kamu akan kehabisan akal, kamu akan kehabisan tenaga, kamu akan kehabisan semangat. Pada akhirnya hopeless. Ya, sudahlah, lebih baik aku mati saja. Ya, daripada aku hidup susah. Daripada aku hidup menderita. Ya. Kalau ketemu dengan saya, emang kamu aja yang susah, emang kamu aja yang menderita. Emang kau kira aku juga nggak susah? Ya, sesama orang susah harusnya saling menguatkan, saudaraku. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, firman Tuhan katakan. Selebihnya besok punya kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan itu sudah biasa. Kalau hari ini kita harus mengalami kesusahan, ya, besok sudah terlewatkan, itu artinya kesusahan itu tidaklah kekal, tidaklah abadi, karena kesusahan itu sifatnya sementara. Yang percaya katakan amin. Iya, saudaraku, kesusahan itu sifatnya sementara, sementara kasih Tuhan itu sifatnya kekal. Itu yang saya percayai. Walaupun hari ini, ya, faktanya susah, saya percaya kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya. Nah, kamu akan dimakan oleh pedang jika kamu melawan dan memberontak. Nah, apa itu melawan? Apa itu memberontak? Seringkali ini tidak disukai juga oleh orang Kristen, saudaraku. Ya, ketika kenapa kamu tidak melakukan? Diam. Kenapa kamu tidak melakukan? Diam. Ya. Diam itu sebenarnya orang yang baik atau orang yang jahat dalam konteks ini. Seperti kasus pada anak bungsu dan anak sulung. Ya. Pergilah, ya Bapak, tapi nggak pergi. Yang kedua, pergilah, diam saja, tapi pergi. Beda konteksnya lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kamu melawan dan memberontak, melawan artinya menolak dan tidak menuruti. Menolak dan tidak menuruti. Diam saja itu juga melawan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara pernah punya kasus dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, ketika saudara memberikan nasihat kepada anak-anak saudara ada yang tipenya menjawab, ada yang tipenya diam. Ya. Yang menjawab dia akan memberikan argumentasi atau dia membantah atau melawan langsung. Tapi ada juga yang tipenya diam. Diamnya itu mendengar dan melakukannya, atau diamnya itu diam. Tutup telinga. Biarin itu. Ya, ember bocor itu, ya. Ya, ada tipe-tipe seperti itu dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya banyak menjumpai hal-hal yang demikian, ya kan? Ketika ada banyak anak-anak di tempat ini, ketika ada banyak mahasiswa yang pelayanan, ada mahasiswa yang praktek di tempat ini, ada yang menurut dan ada yang tidak, ya. Kita kasih nasihat, ya, 1,5 jam, 1 jam, dia cuma begini aja. Coba, apa yang kamu dapat? Apa ya? Sudah 1/2 jam sampai 1 jam saya ngomong, ya. Ternyata ketika saya tanya, dia tidak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena telinganya sudah ditutup. Bodoh amat, ya, Bapak itu mau ngomong, ya. Saudaraku, satu-satunya yang bisa saya kerjakan adalah, saudara boleh punya asumsi, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah ketika saya
ngomong sama anak-anak seperti itu? Saya bilang, aku ngomong sama kamu itu seperti ngomong sama tembok. Ya. Kamu mau dengar gak? Diam aja. Ya. Kamu tahu gak yang salah? Diam aja. Selama 1 jam pun saya bicara, wah, sampai darah tinggi saya naik. Ya. Saya bilang, sebenarnya saya itu tidak suka marah-marah. Kenapa? Karena membuat saya sakit. Ya, sukacita saya hilang, damai sejahtera saya hilang, ya, tensi saya naik, ya, nafsu makan tidak ada, hilang, ya, rugi saya. Tapi karena saya peduli dengan anak-anak itu, saya menyediakan diri untuk mendampingi, walaupun hasilnya no. Walaupun hasilnya no, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, inilah kasih Tuhan itu sebenarnya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita seringkali melawan dan memberontak. Melawan itu menolak dan tidak menuruti. Ya, orang yang suka melawan tidak akan bersedia melakukan sebuah perintah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab itu sifatnya perintah atau undangan. Firman Tuhan itu sifatnya perintah atau undangan. Perintah. Ya, kalau perintah itu harusnya kalau memakai hukum syariat adalah hukumnya wajib. Tapi kalau undangan itu hukumnya tidak wajib. Ya, datang boleh, nggak datang juga boleh. Ya, kalaunya perintah itu harus datang. Nah, makanya hukumnya sebenarnya wajib. Tapi saya sebenarnya tidak menyukai antara hukum-hukum yang menggolongkan ini hukumnya wajib, ini hukumnya tidak wajib. Tapi kalau kita benar mengasihi Tuhan, ya, kita akan melakukannya dengan sukacita. Ya kan? Saudaraku, di dunia ini bisa berubah dan bisa diubah. Ya, sekali lagi. Di dunia ini bisa berubah dan bisa diubah. Ya, tidak ada yang tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Artinya apa? Kita diberi kemampuan untuk mengubah sesuatu dan kita diberi kemampuan untuk berubah. Jadi sebenarnya yang hukumnya wajib, waktunya beribadah, pilihlah pada hari ini engkau beribadah kepada Baal atau beribadah kepada Allah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Itu artinya keputusan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Kehidupan kita itu hanya bisa diubah oleh keputusan kita. Oh, yang nggak begitu. Kalau yang nggak begitu ya bagaimana? Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Pilihan yang kedua yang diperhadapkan Allah adalah kita akan mati. Ya, jika kita melawan dan memberontak. Memberontak artinya suka bertengkar. Apakah kita suka bertengkar? Suka berdebat, keras kepala,
suka melawan. Jadi tipe pemberontak itu suka bertengkar, suka berdebat, keras kepala, dan suka melawan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Oh, menurut saya bagusnya begini. Oh, menurut hemat saya bagusnya begitu. Ya, itu orang yang suka berdebat. Ya. Tapi ketika kalah argumen dia keras kepala, dia marah. Ya. Akhirnya bertengkar. Itu sebuah perlawanan, itu sebuah pemberontak. Orang yang suka memberontak bukan saja tidak mau menerima sebuah perintah, tetapi juga akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggagalkan setiap perintah supaya tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi pemberontak itu sifatnya dia akan memberikan provokasi untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dia akan memprovokasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan berbicara di belakang. Dia akan ngompor-ngomporin, saudaraku. Dia akan bisik-bisik tetangga. Itu orang yang tipenya pemberontak. Karena tipenya pemberontak itu pertama dimulai dari rencana di belakang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau rencana di depan itu, ya itu namanya hebat. Kenapa? Dia berani berhadapan muka langsung. Tapi ini tipe pemberontak ini dia akan menggagalkan siapapun, tidak ada yang boleh mengikuti perintah itu. Dia akan menularkan virus itu kepada orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang harus dibereskan. Jika kita tidak mau dimakan oleh pedang, tidak mau mati mengenaskan, nah kita harus membereskan roh yang seperti ini, melawan dan memberontak. Saudaraku, pilihan ada di tangan saudara dan saya hari ini. Apakah kita memilih yang baik, yang terbaik dari Tuhan, atau kita memilih apa yang terburuk dari Tuhan? Itu artinya kita mau mengikuti kemauan kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan akan izinkan kemalangan demi kemalangan terjadi dalam hidup kita jika kita memelihara perlawanan dan pemberontakan. Sekecil apapun perlawanan dan pemberontakan itu tidak akan membuat hidup kita damai sejahtera. Karena apa? Kita akan selalu konfrontasi dengan seseorang. Kita akan selalu curiga dengan seseorang. Kita akan selalu tidak percaya dengan seseorang. Itulah bentuk perlawanan dan pemberontakan. Tapi jika kita menurut dan melakukannya, menurut dan mau mendengar, itu artinya kita sadar diri siapa kita, dan posisi kita apa. Makanya ada di dalam sebuah rumah tangga itu masing-masing punya posisi. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri adalah sebagai apa? Istri sebagai ibu rumah tangga, ya. Suami kepala, istri itu leher. Ya, kepala tanpa leher bisa nggak? Podol, gelondong dia. Makanya kepala itu kadang-kadang dikendalikan oleh leher. Tapi memang harusnya bekerja sama antara kepala dan leher. Saudara yang dikasih. Juga demikian. Jika di sekolah, siapa yang punya otoritas di sekolah? Anak-anakku. Yang punya otoritas di sekolah adalah ibu bapak guru. Selalu ikut aturan main yang ada di sekolah. Kalau kita ada di sebuah perusahaan, siapa yang punya otoritas di perusahaan? Pimpinan. Kepala bagian, kecuali kita kepala bagiannya. Tapi kepala bagian pun masih punya atasan. Saudaraku yang dikasih. Di situ dengar, menurut. Nanti kita bilang,
Kok enak aja kita nurut terus. Nah kalau mau nggak nurut ya jadilah juragan supaya bisa memimpin. Kan begitu. Enak toh? Oke, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini kiranya mengingatkan kita bahwa kita itu bukan Kristen tanpa Alkitab, tapi kita Kristen yang selalu berpegang teguh pada Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau bacakan dalam terjemahan yang berbeda. Kalau kamu mau taat kepadaku, kepada Tuhan, kamu akan menikmati semua yang baik yang dihasilkan negerimu. Tetapi kalau kamu melawan aku, kamu akan mati dalam perang. Aku Tuhan telah berbicara. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati semua yang baik yang dihasilkan oleh negeri ini, oleh kota ini, ya, kita mau hidup di dalam Tuhan, dan situ Tuhan akan memelihara dan mencukupi kebutuhan saudara dan saya. Amin. Tapi jika kita tidak mau menurut dan mau mendengarkan firman Tuhan, maka yang terjadi kita akan melawan dan memberontak kepada Tuhan. Dan itu Tuhan akan izinkan kemalangan demi kemalangan terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang sudah menuruti kebenaran firman Tuhan, apakah hidupnya tidak akan dilanda kemalangan? Saudaraku, kalau saudara melihat ya gempa bumi yang ada di Turki, bencana alam itu menyasar antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang jahat. Siapapun yang ada di situ akan mengalami hal yang sama. Yang menjadi bedanya adalah ada yang tertolong dan ada yang tidak. Yang dikumpulkan bertahun-tahun, yang dibangun bertahun-tahun, ya, gedung yang tingkatnya sangat banyak itu tiba-tiba ambles. Tidak ada gunanya dipertahankan, tidak ada gunanya dibanggakan. Kalau kita sudah bekerja mengumpulkan bertahun-tahun yang kita anggap sukses dan berhasil, itu tiba-tiba ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat, ambles seketika. Itu yang terjadi baru-baru ini di negara Turki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara beribadah kepada Tuhan. Sebagai penutup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Apa susahnya untuk berhenti berbuat jahat? Dan kita mau membangun hidup kita dengan memulai. Mari belajar berbuat baik. Wah, jangan ajarin kodok berenang, jangan ajarin ikan berenang, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kan kita bukan ikan, ya. Kita masih perlu belajar untuk berbuat baik, ya. Datangnya berkat atau malapetaka itu tergantung tanggapan dan respon kita kepada Tuhan dan firman. Sekali lagi, respon kita hari ini menentukan berkat kita di hari esok, ya. Ketika kita mau menurut dan melakukan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Jika kita melawan dan memberontak, kita akan mengalami hal yang sebaliknya. Tuhan yang angkat tangan, Tuhan yang lepas tangan. Jika kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita diberikan kesempatan yang cukup untuk memutuskan mau mengikuti Tuhan Yesus atau tidak. Jika menolak dan mengabaikan kesempatan itu, maka kesempatan itu akan dan bisa diambil atau diberikan kepada orang lain atau berlalu begitu saja. Kesempatan itu datangnya cuma satu kali, saudara. Mungkin akan ada yang membantah.
Mungkin ada yang punya asumsi, tidak, kesempatan itu bisa berkali-kali. Saya mau katakan kesempatan itu datanya sekali, dan kesempatan yang kedua itu sangat-sangat berbeda. Kalau saudara kesempatan pertama tidak saudara ambil, yang harusnya mendapatkan misalnya itu angka 100, saudaraku yang dikasih Tuhan, angka 100 itu akan lewat atau diberikan kepada orang lain. Dan jika ada kesempatan yang kedua, angka 100 itu sudah berubah mengalami penurunan, bukan angka 100 lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pemain musik silakan maju ke depan. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita orang-orang yang masih memegang teguh firman Tuhan berdasarkan Alkitab yang kita punya, atau kita menjadi orang-orang Kristen yang tanpa Alkitab? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan hidup kita hari ini. Apakah kita benar-benar mendengar untuk melakukan, atau mendengar untuk mengabaikannya? Pilihan ada pada saudara hari ini: hidup dalam ketaatan atau hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Hanya dua pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada pilihan abu-abu. Pilihan abu-abu itu sama dengan jatuhnya dengan sebuah pemberontakan, melawan kepada Tuhan, karena tidak melakukan apa-apa. Yang Tuhan mau, kita tidak boleh suam-suam kuku. Jika engkau mau panas, panas sekalian. Jika engkau mau dingin, dingin sekalian. Biar gampang memeliharanya. Saya teduh sejenak. Kiranya saudara menjadi orang-orang yang terpantau oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Jika Engkau memberikan sebuah perintah, pastilah umat-Mu bisa melakukannya. Jika Engkau memberikan sebuah janji, pastilah Engkau akan menepatinya. Dan kami percaya hari ini kami mau menjadi orang-orang Kristen yang setia, orang-orang Kristen yang mau mendengar dan menuruti apa yang Engkau katakan. Ajar kami Tuhan melakukan apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Saatnya kita akan memberi. Nanti persembahan ada dua. Pertama persembahan yang dijalankan, dan yang kedua ada persembahan kotak untuk renovasi gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang luar biasa Bapa. Semoga firman-Mu dapat tergenapi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar lagi kami akan memberi Tuhan. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati usaha kami Tuhan. Biar Kau kembalikan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Berkati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tinggikan nama
Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Siapapun saudara hari ini yang sedang bergumul dengan hidup saudara, percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup saudara. Jika engkau sedang hari ini sedang bergumul dengan rumah tangga saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga saudara. Jika engkau sedang bergumul dengan mata pencaharian pekerjaanmu dan keuanganmu hari ini, Tuhan sanggup menolong saudara. Mari kita pulang dengan menerima doa berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati seisi rumah. Amin. Tuhan memberkati pasanganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati siapapun yang bersama-sama dengan engkau. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan. Jika kau percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memerintahkan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan dan usaha. Diberkati usaha apapun yang menjadi usahamu. Baik dari hari kemarin, hari ini maupun hari esok. Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan, bukan hanya sekedar keuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin.